Legenda Irak anggap remeh timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Irak, Aiman Hussein, bicara tentang persaingan di Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti Irak dan timnas Indonesia masuk dalam grup D. Irak akan bersaing dengan Jepang dan Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Menariknya, 3 tim yakni skuad Garuda, Irak, dan Vietnam baru saja saling bertarung. Mereka masuk dalam grup yang sama di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertemuan itu, Irak menunjukkan dominasi sebagai salah satu tim kuat di Asia. Mereka sukses mengalahkan Indonesia dan Vietnam. Aiman Hussein menjelaskan bahwa Irak saat ini tidak dalam tim terbaiknya. Salah satunya karena lini belakang mereka masih belum sesuai harapan. Pelatih Jesus Casas harus cepat mengatasi masalah ini sebelum tampil di Piala Asia 2023 nanti. Irak harusnya tidak terbuai dengan kemenangan atas Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kualitas mereka jauh lebih baik dari 2 tim tersebut. Aiman mengingatkan bahwa Irak terkenal dengan tim yang memiliki pertahanan solid. Hal ini harus diperhatikan dengan baik oleh Casas. Irak datang ke Piala Asia 2023 bukan tanpa target. Aiman menilai bahwa masyarakat memiliki harapan agar Irak bisa meraih juara di ajang tersebut. Semua pemain harus berjuang keras agar misi tersebut bisa dicapai dengan baik. Melempem di kualifikasi Piala Dunia 2026, Sumarji bongkar kondisi timnas Indonesia, kelelahan sampai luka-luka. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menceritakan bagaimana situasi dan kondisi timnas Indonesia saat dibantai Irak dan ditahan imbang Filipina dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Sosok yang sekaligus manajer timnas itu tahu betul karena ikut dalam 2 laga itu. Seperti diketahui, 2 kali tandang di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua, timnas Indonesia dibabat Irak dan ditahan imbang Filipina. Padahal sebelumnya timnas Indonesia senior diprediksi bisa memberikan sedikit perlawanan lawan Irak. Dan lawan Filipina di atas kertas skuad Garuda sebenarnya dijagokan menang. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan Sumarji soal mengapa timnas Indonesia tampil di bawah performa. Salah satu yang disebutkan adalah kelelahan hingga minimnya persiapan. Sumarji mengaku sama sekali tidak membela pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan anak-anak asuhnya. Ini karena dia tahu betul kesulitan yang dialami para penggawa skuad Garuda selama berada di Irak. Dilanjutkan olehnya di Filipina pun sama mirisnya. Faktor yang membuat skuad Merah Putih gagal menang salah satunya karena faktor lapangan yang tidak layak. Sumarji mengaku karena lapangan yang buruk di Filipina, hampir seluruh pemain timnas Indonesia yang turun bermain luka-luka. Itu karena pemain terjatuh hingga badannya lecet-lecet. Oleh karena itu, Sumarji memohon kepada pecinta sepak bola tanah air untuk menghentikan hujatan kepada para pemain buntut hasil minor di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menggelar training camp di Turki mulai 20 Desember mendatang. Rencananya tim Garuda akan membawa 30 pemain untuk melakukan persiapan jelang Piala Asia 2023. Timnas Indonesia harus melupakan hasil mengecewakan kalah di markas Irak dan imbang di Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim Garuda harus segera mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023 yang bakal digelar pada 12 Januari hingga Februari 2024. Indonesia berada di grup D bersama 2 tim mantan juara, Jepang dan Irak plus 1 bebuyutan di ASEAN, Vietnam. Bukan grup yang mudah pastinya. Namun, PSSI menargetkan tim Garuda bisa menembus 16 besar.
Untuk itu, timnas Indonesia harus benar-benar melakukan persiapan untuk melakoni misi sulit itu. Sebagai persiapan, pelatih Shin Tae-yong bakal menggeber armadanya dalam TC di Turki bulan depan. Kabarnya sebelum berlaga di Piala Asia 2023, timnas Indonesia juga bakal menggelar uji coba kontra Iran. Namun Nova belum mau mengonfirmasi perihal kejelasan rencana laga uji coba tersebut. Terlepas dari itu, menarik dinantikan siapa saja dari 30 pemain yang bakal dibawa pelatih Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan kali ini. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner yang absen pada 2 laga terakhir timnas Indonesia karena cedera sepertinya akan masuk dalam skuad. Selain itu, Stefano Lillipal yang diabaikan saat menghadapi Irak dan Filipina idealnya ikut dibawa untuk menambah alternatif pilihan pemain. Performa menawannya bersama Borneo Football Club di Liga 1 patut diapresiasi. Kabar baik buat timnas Indonesia jelang Piala Asia. Pemain abroad andalan Shin Tae-yong siap kembali. Kabar baik datang dari pemain abroad Marcelino Ferdinand yang dikabarkan telah kembali menjalani latihan untuk segera kembali. Tentu saja ini jadi kabar menyenangkan buat timnas Indonesia. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia dari kelompok usia hingga senior. Akan tetapi sebelumnya ia harus absen membela timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia karena cedera. Ia memang datang ke Indonesia, akan tetapi Marcelino Ferdinand tak bisa bermain bersama skuad Garuda. Hal ini karena Shin Tae-yong memilih menepikan Marcelino Ferdinand yang masih dibalut cedera. Marcelino pun fokus menjalani pemulihan dengan klubnya KMS Kadeinze. Setelah menjalani pemulihan cukup lama, akhirnya ada kabar bagus. Marcelino dikabarkan sudah mulai menjalani latihan untuk bisa segera kembali bersama rekan-rekannya. Kali ini Marcelino sudah bisa menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali bergabung dengan tim. Tentu saja latihan ini dilakukan agar ia bisa segera mengejar kondisi para pemain lain. Sebab selama ini Marcelino hanya fokus latihan pada pemulihan otot saja. Akan tetapi saat ini ia mulai menjalani latihan normal untuk bisa segera kembali. Itu menjadi kabar baik dan KMS Kadeinze berharap Marcelino terus menunjukkan semangatnya untuk segera kembali. Tentu saja penjelasan ini menjadi kabar baik buat tim asuhan Shin Tae-yong. Sebab timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia. Untuk itu Shin Tae-yong pasti membutuhkan pemain terbaiknya. Marcelino merupakan salah satu pemain langganan Shin Tae-yong, untuk itu ini sangat bagus. Untuk itu dengan membaiknya Marcelino Ferdinand ini akan menambah kekuatan timnas Indonesia.